Namrud ini Bapak Ibu sekalian menjadi raja di umur 30 tahun setelah ayahnya meninggal. Dia lahir dalam kondisi memang kerajaannya ayah sudah luas, maka dia tinggal wariskan saja. Pada saat itu Namrud tiba-tiba mengikrarkan bahwasanya dia adalah Tuhan. Anehnya seluruh masyarakat Babilonia dan wilayah kekuasaannya mengakui dia sebagai Tuhan. Karena yang mengakui dia sebagai Tuhan diberikan apapun yang dia minta. Oh iya Namrud, kamu Tuhan. Mau apa kamu? Rumah, ini rumah. Mau apa? Harta, dikasih harta. Pokoknya apa saja. Sehingga orang akhirnya mengakui dia sebagai Tuhan. Tiap hari Namrud keluar ke singgasananya. Kalau dia sudah duduk, istrinya, anaknya, perdana menterinya semua, penasehatnya, masyarakatnya dibuka istana, datang sujud di bawah kaki Namrud sambil berkata, wahai Tuhan kami Namrud yang agung. Dan dalam buku-buku sejarah kita disebutkan, tidak ada satupun masyarakat Babilonia yang memungkiri itu. Karena Namrud baik, ngaku Tuhan, dikasih semua apa yang dia mau. Oh ini berarti Tuhan benar nih. Berkuasa dengan kelebihan fisik, kelebihan dunia ini, dan juga mengaku Tuhan. Waktu dia mengaku Tuhan, di tahun pertamanya dia mengaku Tuhan dan diakui itu, di salah satu malam, dia pernah mimpi. Dalam mimpinya dia melihat kerajaannya jadi kacau, runtuh semua bangunan-bangunannya, kebakaran di sana sini. Dia ketakutan, kaget tengah malam. Kemudian dipanggil semua penasehat-penasehatnya. Ini saya mimpi begini nih. Apa saran kalian? Apa maknanya mimpi saya ini? Salah satu tangan kanannya Namrud, seseorang bernama Azar. Siapa Azar ini? Ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia orang nomor satu setelah Namrud, ini dipercaya sekali Azar. Karena Azar ini tugasnya, dia membuat patung-patung yang Namrud mau. Namrud kan ngaku Tuhan. Orang selalu harus sujud sama dia. Bagaimana caranya? Karena wilayahnya luas. Dicarilah ahli pahat, ahli patung, ditemukan Azar. Azar ini tugasnya buat patungnya Namrud. Dikirim ke wilayah kekuasaannya, yang tidak bisa datang ke Babilonia boleh sujud di sana, di patung itu saja. Jadi posisinya Azar ini tinggi sekali, pembuat patungnya Namrud khusus. Maka dibangunkanlah semua, datang, lalu Namrud bilang, saya mimpi begini dan begitu. Apa kira-kira makna mimpi ini? Kok saya ketakutan sekali lihat kebakaran sana sini, istana banyak yang runtuh. Oh kacau semuanya nih, seakan-akan kerajaan saya hilang. Salah satu penasehatnya bilang, wahai Tuhan Namrud, kemungkinan besar ini tanda malam ini ada lahir anak di wilayah Babilonia yang akan menghancurkan kerajaan Anda nanti. Mendengar pendapat tersebut dalam kondisi dia kalut, maka dia berkata, mengeluarkan sebuah instruksi yang aneh. Dia bilang, kalau begitu semua anak laki-laki yang lahir malam ini bunuh. Semuanya harus dibunuh. Kebetulan sekali pada saat itu, dengan hikmah dari Allah Subhanahu Wa Taala, Azar ini istrinya baru melahirkan malam itu, dan lahir Ibrahim alaihissalam, nanti jadi nabi. Di malam itu dia tahu Namrud punya keputusan suruh bunuh, berarti semua disuruh bunuh nih. Tiba-tiba malam itu pun bergerak gerilya semua, prajuritnya cari siapa anak laki-laki yang lahir malam itu, disuruh bunuh. Azar karena tahu informasi ini, dia lari ke rumahnya, sampaikan kepada istrinya, bawa Ibrahim cepat, masukkan ke dalam hutan, ditaruh dalam hutan. Ibrahim alaihissalam ditaruh dalam sebuah gua, kemudian diletakkan, masih bayi, ditinggalkan. Ibunya pun kembali, karena Namrud pasti akan curiga kalau ibunya nggak ada, istrinya Azar nggak ada, karena dia tahu di tangan kanannya dia. Tentu dalam masa kecilnya Nabi Ibrahim alaihissalam ada kisah sendiri. Allah Subhanahu Wa Taala menjaga Ibrahim alaihissalam. Dia kalau ngisap jarinya keluar susu dan madu. Di tengah guanya dijaga oleh harimau. Ada beragam macam hal kisah yang dinukil dalam kisah masa kecil, dan ini tidak saya bahas sebenarnya. Ringkas cerita, Nabi Ibrahim alaihissalam tumbuh besar, dibina oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai akhirnya umurnya 40 tahun. Ibrahim alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya langsung masuk ke poin kenabiannya beliau. Lalu dia masuk ke wilayah Babilonia. Yang paling pertama ayahnya tahu dia, sering dikunjungi oleh ayahnya beberapa waktu. Lalu ayahnya kebetulan menjaga sebuah kuil yang sangat besar. Kalau kita mungkin masjid Jami' yang bisa nampung banyak orang, di dalamnya banyak patung-patung. Paling besar patung Namrud, di kiri kanan patung-patung yang Namrud suruh buat. Patung burung lah, patung singa lah, patung apa, macam-macam. Azar ini menjaga itu. Kemudian juga ada tangan-tangan kanannya Azar yang ikut menjaga tempat tersebut, merawat. Kemudian di antara patung-patung dengan tengah-tengah ruangan itu ada garis. Tidak boleh ada orang melewati garis itu. Tidak boleh sentuh patung ini karena ini adalah Tuhan. Bisa dikutuk. Mereka bawa sesajen-sesajen kepada patung-patung tersebut.
Dan itu ada sedikit tempat tinggi antara tempat orang menitipkan sesajen, kemudian dengan patung. Jadi mereka tidak boleh lewatin garis atau tempat yang tinggi itu. Pada malam mereka lagi ibadah, mereka lagi beri sesajen. Ibrahim alaihissalam masuk ke tempat ibadah tersebut. Kemudian Ibrahim alaihissalam naik ke panggung tadi itu, tempat yang tinggi yang tidak boleh orang lewat, nanti kena kutukan. Dan memang mereka yakinin itu. Naik Ibrahim alaihissalam di situ di depan orang semua. Lalu mengambil sebuah apel yang ada di situ yang disajenkan. Ini mustahil ada orang yang melakukan, karena ini dianggap berbahaya, bisa kena kutukan. Lewat garis saja dikutuk, apalagi ambil makanannya Tuhan. Ibrahim alaihissalam mengambil apelnya, sengaja depan orang-orang, digigit sama Ibrahim alaihissalam. Lalu Ibrahim menghadap ke patung itu sambil berkata apa? Wahai Tuhan yang diyakini oleh masyarakat Babilonia, kau enggak marah saya ambil apelmu? Lalu orang semua pada lihat, ini Ibrahim sudah gila kali ini. Diambil sama dia apel tersebut yang sudah digigit, dilempar ke patung itu. Kena wajahnya patung Tuhan yang mereka paling yakinin, apalagi ini patungnya Namrud. Jatuh apel tersebut, nggak ada apa-apa. Lalu kata Ibrahim, kau nggak bisa melawan, nggak bisa marah, nggak bisa ngapa-ngapain, ngapain saya sembah kamu? Lalu Ibrahim jalan kelilingin patung-patung yang ada semuanya. Kamu nggak bisa marah, kamu nggak bisa marah. Begitu sama Nabi Ibrahim, semua patung-patungnya. Orang pada saksikan semua. Jadi Ibrahim alaihissalam tidak berhenti. Semua patung di situ yang banyak didatangin semua. Orang-orang pada lihat perilakunya Ibrahim ini. Lalu Ibrahim datangi ayahnya sambil berkata, wahai ayahku, lihatlah patung-patung ini nggak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudarat. Kenapa engkau menyembahnya? Sembahlah Tuhan satu Allah yang menciptakan langit dan bumi dan menciptakan kita semua. Diam semuanya. Lalu ayahnya berkata, wahai Ibrahim, biarkan kami dengan Tuhan-Tuhan kami, kamu juga pergi dengan Tuhanmu. Ayahnya nggak tahu, ayahnya memang tadinya cuma sekedar taruh dia di hutan, nggak tahu apa yang terjadi ini, kemudian tiba-tiba sudah seperti ini. Lalu Ibrahim bilang, kalau kalian tidak mau berhenti menyembah berhala-berhala ini, saya utusan Allah dan saya akan membuat tipu daya untuk patung-patung kalian ini. Mereka bingung mau jawab apa nih kira-kira. Bubarlah orang-orang pada saat itu, tinggal penjaga kuil ada satu. Ibrahim alaihissalam mengambil kampak, kemudian dia masuk ke dalam tempat ibadah itu tadi, waktu orang sudah kosong, semua patung yang ada di situ kecuali patungnya Namrud dipotong-potongin sama Ibrahim, kepalanya dihancurin, tangannya dihancurin, kakinya diputusin. Lalu sama Nabi Ibrahim alaihissalam diikat-ikat, digantung di lehernya patungnya Namrud. Lalu kemudian kampak yang dia pakai ditaruh di tangan patungnya Namrud. Sudah selesai, ini penjaga kuil ini ketakutan. Ini Ibrahim ini lebih gila lagi perilakunya. Tadi cuma ambil makanan lempar, ini dihancurin Tuhan kita. Dia juga nggak berani bicara. Setelah itu Ibrahim alaihissalam pulang ke rumahnya. Besok pagi mereka mau datang seperti biasa, sembah-sembah, minta berkah, minta ini kepada patung-patung tersebut. Lihat Tuhannya semua hancur. Siapa yang lakukan ini? Kata penjaga kuil, Ibrahim yang tadi malam buat kekacauan. Mana Ibrahim? Panggil Ibrahim. Allah bicara dalam Al-Quran, di antara ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, a anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim? Apakah kamu yang melakukan ini pada Tuhan-Tuhan kami Ibrahim? Kata Ibrahim alaihissalam, bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhu in kanu yantikun. Kenapa tanya saya? Yang pegang kampak itu siapa? Ini yang besar nih yang pegang kampak. Tanya kalau dia bisa ngomong. Allah mengatakan farajau ila anfusihim, maka mereka akhirnya kembali ke diri mereka. Ini benar nih, patah-patah Tuhannya rusak, nggak bisa buat apa-apa. Tapi akhirnya ada satu orang yang bilang, ini Ibrahim ngacoin keyakinan kita. Udah bertahun-tahun kita yakinin ini, keyakinan yang tidak mungkin mudah dihilangkan. Kata mereka, kita harus laporkan ke Tuhan kita Namrud yang paling besar. Namrud kebetulan waktu itu pagi-pagi baru keluar di singgasananya, biasanya dia duduk baru disujudin. Ibrahim gak pakai tunggu alaihissalam, langsung ke istananya Namrud. Tiba di istana Namrud, orang semua masuk, begitu Namrud keluar di singgasana, orang semua sujud. Raja Tuhan agung kami Namrud. Ibrahim gak sujud, berdiri. Namrud lihat pertama kali ada orang gak sujud dengan dia. Siapa kamu ini, kenapa gak sujud? Ibrahim alaihissalam nabi, dan memang Allah suruh menghancurkan keyakinan itu. Biasanya orang bilang, wahai Tuhan Namrud, bahkan dalam beberapa athar disebutkan bahwasanya pengikut Namrud tidak berani melihat wajahnya Namrud. Ibrahim alaihissalam melihat matanya Namrud sambil berkata, bukan lagi Tuhan, bukan lagi Raja. Wahai Namrud, namanya dipanggil. Orang kaget semua, Namrud pun kaget. Ini orang sudah nggak sujud, kurang ajar lagi. Wahai Namrud,
dari mana kamu mengaku sebagai Tuhan itu? Kamu manusia biasa seperti saya, punya 2 mata, punya 2 tangan, punya 2 kaki. Kamu juga seperti saya, lahir bayi, anak-anak, remaja, tua kayak kamu sekarang, dan kamu akan mati. Lalu yang menghidupkan, yang menciptakan kamu dan saya dan seluruh alam semesta ini, semua sesuatu adalah Allah. Bayangkan Bapak Ibu sekarang, tidak usah jadi ya, cuma membayangkan kalau kita di posisi Namrud gimana? Dipermalukan luar biasa, dan keyakinan dia selama ini hancur semua hanya dengan statement seperti itu. Namrud ingin menenangkan audiensnya, dia nggak mau tunjukkan kalau dia panik. Dia bilang, wahai Ibrahim, kau kan tadi bilang Tuhan mau menghidupkan dan mematikan. Saya juga bisa. Mau bukti? Dia bilang sama prajuritnya depan istana, tangkap 2 orang yang lagi lewat. Siapa saja? Tangkap 2 orang laki-laki lagi lewat. Yang satu dibunuh, satu dibiarin pergi. Yang satu yang pergi dikasih hadiah, dikasih macam-macam oleh Namrud. Dia bilang, lihat, saya mematikan, saya menghidupkan. Bapak Ibu pikir ya, ini kebodohannya Namrud nih. Yang dia suruh pergi tadi sudah hidup belum sebelumnya? Ini kan hidup disuruh pergi, bukan menghidupkan. Yang mati memang sudah hukum Allah, ditusuk ya mati. Lalu waktu itu Ibrahim AS kedatangan Jibril. Jibril langsung mengatakan, sudah selesaikan aja urusan sama orang ini. Ini susah, dia tetap mau berusaha apa? Menjawab. Tadinya diberikan gambaran menghidupkan mematikan, dia coba cari argumen. Tarik coba sekarang argumennya ke langit. Kata Ibrahim AS, Tuhanku dan Tuhanmu Allah wahai Namrud, setiap hari menerbitkan matahari dari timur, menerbangkan di barat. Apa kau bisa? Maka kata Allah SWT, fabuhital ladzi kafar. Orang kafir itu diam, nggak bisa ngomong. Namrud mau bilang apa kira-kira? Matahari ini tiap hari terbit, terbenam di sana. Dia rasa dia permalukan, lalu dia bilang sama pengawalnya, penjarakan Ibrahim nih. Setelah penjara kumpul meeting cepat. Ini sama para pembesar-pembesarnya, kita mau apakan Ibrahim nih? Ngacoin kerajaan saya. Saya mau bunuh Ibrahim, tapi saya nggak mau mati biasa, mau mati yang spektakuler, yang tidak ada lagi orang yang membantah ketuhanan saya setelah dia. Musyawarah sampai akhirnya dapat ide membakar Ibrahim alaihissalam. Jadi kalau dipenggal, ditusuk udah biasa itu. Bakar, dan bakar ini bukan bakar biasa. Namrud suruh buat api, belum pernah mungkin dalam sejarah manusia ada api sebesar itu. Setinggi istananya, lalu dibuat tumpuan yang sangat besar, biaya yang besar, tenaga banyak dipakai. Itu tempat memang dibuat tinggi supaya orang-orang semua nanti di lapangan luas bisa menyaksikan itu. Jadi upaya maksimal Namrud sudah dilakukan. Kurang lebih selama mungkin sebulan jadilah api tersebut. Namrud bilang, iklankan. Ini selama sebulan Allah biarkan ya. Namrud makan, minum, pesta. Bagi Allah itu biasa, dibiarin. Begini kadang-kadang orang kafir Allah biarin dengan alamnya dia. Tapi sampai kapan? Ini ada ajalnya, ada batasnya. Sudah selesai semua, laporin, wahai Tuhan Namrud, selesai. Baik, iklanin seluruh wilayah kekuasaan saya. Panggil semua orang datang, terutama Babilonia. Saksikan bahwasanya Tuhan Namrud akan menghukum orang yang membatalkan ketuhanannya. Biar tahu bahwasanya Namrud memang Tuhan. Baiklah, kumpul semua orang. Jutaan pasang mata jemaah sekalian menyaksikan kejadian tersebut. Ibrahim AS dibuka bajunya lalu akan dilempar dari jarak jauh. Ada sebuah riwayat kita sisipkan di sini, riwayat Bukhari. Waktu itu Jibril alaihissalam datang dan berkata, wahai Ibrahim, minta apa saja kepada saya. Allah sudah berikan kepada saya wewenang. Kamu minta api itu dipadamkan, saya padamkan. Kamu minta saya bunuh Namrud, saya bunuh. Apa saja kau minta. Kata Ibrahim alaihissalam apa? Kalau kepada kau Jibril, saya tidak butuh. Tapi kalau kepada Allah saya akan minta. Makanya Allah SWT memuji Ibrahim, dikatakan, Inna Ibrahim kana ummah. Ibrahim itu satu orang tapi seperti satu umat. Luar biasa hubungannya sama Allah SWT, tidak ragu sedikit pun. Maka dia pun berdoa waktu dilempar, ya Allah, Zat yang telah menciptakan langit dan bumi ini, Zat yang telah aku imani, yakini keberadaannya secara gaib, nggak kelihatan. Engkaulah yang telah menciptakan aku dan api ini, dan engkau yang telah menjadikan api ini fitrahnya asalnya panas. Maka aku mohon dengan kemahakuasaanmu, jadikan api ini dingin dan keselamatan untukku. Allah kekalkan dalam Al-Quran. Dan ini juga ayat ada di kitab Taurat, di kitab Zabur, di kitab Injil, di Quran. Sampai sebagian ulama mengatakan ayat ini satu-satunya ayat yang terulang di kitab-kitab yang lain untuk menjadi pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadikan dirimu dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Lalu pada saat itu jemaah sekalian, waktu Ibrahim AS dilempar, ada perintah Allah untuk Ibrahim AS untuk menggerak-gerakkan tubuhnya waktu dilempar.
Itu saja, nggak ada instruksi yang lain. Ibrahim alaihissalam pun mungkin waktu itu masih belum memahami apa maksudnya, tapi gerakin tubuhmu saja. Jadi waktu dilempar, diikat tangannya semua, Ibrahim alaihissalam berusaha maksimal menggoyangkan. Orang yang menyaksikan, lihat Ibrahim dilempar dan mereka lihat Ibrahim goyang-goyangkan tubuhnya, berarti Ibrahim masih hidup nih. Pas masuk dalam api, masih goyang-goyangin tubuhnya. Begitu masuk dalam api ada kejadian di sini. Sekuat-kuatnya manusia, kalau kena api teriak nggak? Dilempar ke dalam api, subhanallah tidak ada teriakan. Tidak ada jeritan, nggak ada suara. Ibrahim alaihissalam tadi goyang-goyangin tubuhnya, masuk ke api mestinya ada jeritan, ini nggak ada, sama sekali. Maka orang semua hening. Namrud juga bingung, tapi dia tetap mau menenangkan audiens. Dan ini jawaban Namrud ini, ternyata Allah sudah jawab karena Allah suruh gerak-gerakin tubuhnya Ibrahim tadi alaihissalam. Ini ada hikmahnya nih. Ternyata Allah sudah bongkar Namrud sebelum dia ucapkan. Dia mengatakan, oh Ibrahim sudah mati dari pertama kena uap api saya. Baru kena uapnya berarti sudah mati. Tapi kan tadi Ibrahim goyang-goyangin tubuhnya, berarti nggak mati dong. Terbantahkan statement sebelum dia ucapkan gitu. Hanya dengan hikmah gerak-gerakin tubuh saja tuh. Kata Namrud, biarkan Ibrahim 3 hari. 3 hari dibakar. Untuk membakar manusia 1 jam sudah habis semuanya. Karena bencinya sama Ibrahim alaihissalam 3 hari. Disuruh kawal sekitar api itu. Bubar semua orang. Orang percaya saja, sudahlah. Dibiarin sama Allah SWT. Dan gini ya, Allah SWT itu sering membiarkan orang-orang kafir melakukan upayanya maksimal. Nanti Allah batalin dengan hal yang kecil sekali. Udah batal semua. Upaya dia habis semua. Setelah 3 hari, Namrud iklanin lagi. Panggil semua masyarakat Babilonia. Kumpul semuanya. Setelah kumpul semuanya, kata Namrud dengan sombongnya ya, saya ingin lihat debunya Ibrahim. Padamkan apinya. Dipadamkan api. Waktu dipadamkan api, jutaan mata orang menyaksikan, termasuk Namrud sendiri. Subhanallah. Ibrahim alaihissalam waktu padam api, ada duduk di tengah-tengah tungkuhan api mereka. Nggak terbakar, nggak apa-apa. Dalam beberapa riwayat dikatakan Ibrahim alaihissalam melihat api tersebut seperti sebuah taman. Banyak buah-buahannya, Allah kasih makanan. Nggak lihat api. Jadi Ibrahim alaihissalam santai saja di situ, makan, minum dalam api. Ini orang-orang semua lihat api. Ibrahim alaihissalam waktu padam api, datang Jibril menyampaikan, perintah Allah kepadamu Ibrahim, api sudah padam. Kamu cuman berdiri pulang ke rumahmu. Itu saja, nggak ada instruksi lain. Allah kalau kasih instruksi kepada nabi-nabi begitu. Nanti sebentar baru disampaikan hikmahnya. Pokoknya itu dulu kamu kerjakan. Nabi-nabi semua patuh, kerjain saja. Tugas Ibrahim berdiri, pulang. Itu saja. Ibrahim alaihissalam waktu lihat api sudah padam, Jibril sampaikan begitu, berdiri. Pulang ke rumahnya. Tahu apa hikmahnya? Jadi waktu itu Namrud lihat Ibrahim masih hidup. Tapi duduk. Bisa saja dia bilang, oh Ibrahim mati ke aku misalnya. Tapi dengan berdirinya Ibrahim jalan, oh berarti masih hidup benar. Orang semua saksikan Ibrahim tidak terbakar. Pulang Ibrahim AS ke rumahnya, semua orang bubar, tersebar berita, ternyata Tuhan Namrud gak bisa bunuh Ibrahim. Berarti Ibrahimnya lebih hebat. Gak bisa dibakar pun gak bisa. Namrud pulang ke rumahnya, semalam suntuk bingung. Ini apa ini manusia, apa Ibrahim ini? Dan ingat, upaya Namrud di sini membakar api adalah upaya yang paling besar dalam hidup dia. Belum pernah dilakukan sebelumnya. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, kira-kira secara akal manusia, kalau kita masuk di jendela hidupnya Namrud nih, kalau setelah dibakar dengan api yang besar begitu dan tidak terbakar, kira-kira mempan enggak kalau Ibrahim ditebas? Mustahil bisa ditebas, api aja nggak bakar dia. Jadi cara mematikan yang lain sudah nggak mempan, pasti otomatis. Karena ini yang besar aja nggak bisa. Lalu Namrud, dia udah nggak punya cara lagi yang lain. Besok pagi subhanallah dalam hadis riwayat Bukhari dijelaskan Allah mengutus kepada Namrud seekor lalat. Lalat itu Bapak Ibu sekalian, Namrud lagi duduk, masuk ke lubang hidungnya sampai ke otaknya. 3 hari dia siksa Nabi Ibrahim 3 hari, niatnya mau bakar. Allah siksa dengan lalat 3 hari. Lalat ini masuk ke hidungnya. Dalam riwayatnya dikatakan dia tepuk-tepuk, dia teriak-teriak, nggak bisa. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, lalat bisa dilawan dengan apa? Otot yang kuat, pedang yang tajam, 1000 prajurit, ada yang bisa kalahin lalat? Makhluknya Allah yang kecil datang 3 hari, teriak-teriak, pukul-pukul, panggil pasukannya, nggak ada yang bisa apa-apa. Setelah 3 hari mati tergeletak. Allah hinakan Namrud mati dengan seekor lalat. Habis ceritanya nih. Raja yang sudah mengaku sebagai Tuhan, wah luar biasa kelebihan fisik, kaya raya, keturunan banyak, wilayah kekuasaan, habis dengan seekor lalat, selesai.